Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita selalu senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala musibah, wabah, dan segala penyakit yang membahayakan bagi kita, termasuk bagi keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama belajar dari rumah materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3, masih tetap pelajaran 1 dengan tema yang berbeda. Jika pertemuan sebelumnya kita belajar tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW, pada pertemuan kali ini kita belajar dengan tema sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Saya berharap setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat memahami kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dapat menjelaskan sikap mandiri dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dapat menyebutkan pesan hadis yang terkait dengan sikap mandiri. Dan yang keempat, menunjukkan contoh perilaku mandiri. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Ikuti bacaan Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, mari kita ikuti penjelasan berikut. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, setiap orang pasti senang dengan perilaku baik, seperti jujur, ramah, disiplin, rajin, dan lain sebagainya. Kita pun demikian. Kita harus menjadi anak yang berperilaku baik. Dalam berperilaku baik, kita sudah punya teladan yang kita idolakan anak-anak. Siapakah dia? Ada di antara kalian yang tahu? Ya, beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang harus kita contoh atau kita teladani dalam berperilaku. Di antara perilaku beliau adalah perilaku mandiri. Kita tahu dalam sebuah kisah, Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim. Bahkan di usia 6 tahun beliau ditinggal ibunya wafat, sehingga beliau diasuh oleh kakek dan pamannya. Kemandirian Nabi Muhammad SAW terlihat sejak kecil. Nabi tidak pernah bermanja-manja kepada siapapun. Ketika usianya beranjak remaja, Nabi pergi ke pasar berdagang mencari rezeki sendiri, mengikuti pamannya Abu Thalib. Nabi menabung setiap uang yang dihasilkannya dari berdagang untuk bekal hidup mandiri. Karena kemandiriannya, Nabi Muhammad dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Tahukah kalian seperti apakah sifat mandiri itu anak-anak? Jika kita tidak pernah menyusahkan orang di sekitar kita, tidak bermanja-manja kepada orang tua, mau membantu orang tua, ikut merapikan tempat tidur setiap hari, tidak meminta bantuan orang lain selagi kita mampu melakukannya, itulah tanda-tanda kita bersikap mandiri. Mandiri adalah kebalikan dari sifat manja. Anak yang mandiri akan disukai banyak orang. Anak yang manja akan menyusahkan banyak orang. Anak mandiri biasanya suka membantu orang tua dan bisa mengurus diri sendiri. Sebaliknya, anak manja selalu minta tolong dan bergantung kepada orang lain.
Anak mandiri tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah. Anak manja akan cepat menyerah dan putus asa ketika menghadapi masalah. Jadilah kalian anak mandiri, anak-anak. Baik kita anak orang miskin atau anak orang kaya, kita harus bersikap mandiri. Mengapa? Karena anak yang mandiri akan lebih sabar menghadapi segala situasi. Nabi Muhammad SAW berpesan dalam sebuah hadis. Berikut hadisnya, mari kita baca bersama-sama. Anil Miqdami radhiyallahu an ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Artinya, dari Miqdam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut mengajarkan kepada kita bahwa melakukan pekerjaan sendiri itu lebih baik daripada meminta bantuan pada orang lain. Tentu selagi kita mampu melaksanakannya, anak-anak. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang sikap mandiri. Jika kalian masih belum memahami, silahkan putar kembali video ini atau baca buku penunjang lainnya di rumah. Sebagai evaluasi pembelajaran kita kali ini, berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Salinlah soal tersebut ke buku tulis, kemudian jawab. Setelah itu foto dan kirim ke WA pribadi. Berakhir sudah pembelajaran kita kali ini, anak-anak. Semoga ilmu bermanfaat. Saya berpesan tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.